Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my YouTube channel di Agmilia Art. Nah, di video kali ini aku mau menyampaikan beberapa informasi-informasi penting yang nantinya mungkin akan membantu kalian pada saat pelaksanaan online test di tes TKD dan tes Core Value BUMN. Sebelum melaksanakan tes online yang sebenarnya, FHCI memiliki fasilitas untuk mengadakan trial test, di mana trial test ini digunakan untuk mengecek koneksi internet, device kalian kompatibel atau enggak saat pelaksanaan nantinya, dan lain sebagainya, hal-hal teknis supaya kalian juga tidak gugup saat melakukan tes di hari hanya karena sebelumnya sudah melaksanakan trial test dan sudah mengerti tools-toolsnya seperti apa. Dan trial test ini sebenarnya tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan karena hal ini bisa memudahkan kalian untuk lebih mengetahui atau lebih familiar terhadap tools-tools yang ada. Trial test ini dilaksanakan selama 45 menit dan soalnya hanya 5. Kalian nggak perlu worry apa itu soalnya. Soalnya itu hanya berupa contoh seperti hal-hal yang menurut aku bukan substansial dan bukan soal aslinya. Kayak misalkan Candi Borobudur ada di mana, seperti itu, karena memang fungsinya trial test ini hanya untuk mengetes koneksi maupun device-nya. Yang terpenting adalah kalian harus mengecek toolsnya seperti apa, apabila di back, terus di refresh, terus kalian masih ada waktu 45 menit untuk mencoba hal-hal tersebut. Jadi manfaatkan 45 menit itu untuk mengotak-ngatik dan mengetahui tools-tools di dalam program tes ini. Oke, beberapa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat online test. Yang pertama, pastikan kalian telah menyalakan alat tes 15 menit sebelum waktu tes. Jadi, kalau bisa minimal 15 menit kalian sudah standby pada halaman awal pengetesannya, yang mana nantinya saat sudah mendekati jam tes, kalian hanya perlu merefresh dan juga nantinya akan ada tombol mulai tes, karena tombol mulai tes akan muncul saat waktu tes dimulai. Jadi sebelum itu nggak akan ada tombol mulai tes. Oke, selanjutnya saat setelah memulai tes, tahap awal ada face registration. Face registration ini digunakan untuk mendata kalian bahwa yang mengerjakan soal-soal ini adalah memang benar-benar kalian, dan juga hal ini akan dijadikan suatu pembanding terhadap foto before atau yang di capture terhadap gerak-gerak kalian selama tes. Karena webcam ini nantinya yang akan jadi pengawas kalian pada saat online test, jadi sehingga apabila ada gerak-gerik yang mencurigakan ataupun kalian wajahnya itu tidak nampak di layar, terus kayak terlihat menunduk, itu akan diketahui oleh webcam ini tadi. Yang terpenting adalah pastikan di browser tersebut tidak ada aplikasi lain atau tab-tab lain yang muncul kecuali halaman tes. Hal ini diperlukan supaya laptop kalian nggak lemot dan nggak ada aplikasi-aplikasi yang mendistrak, baik aplikasi yang menggunakan webcam maupun yang tidak. Demi kelancaran, para panitia FHCI mensyaratkan dan menganjurkan untuk menggunakan PC atau laptop dengan spesifikasi minimal Core i3 atau minimal RAM 4GB. Oke, selanjutnya terkait aksesoris, pose, maupun pencahayaan pada webcam. Pada saat registrasi, silahkan mulai foto dengan posisi wajah lurus ke depan dan mata menatap ke layar atau kamera. Selama online test berlangsung, wajah harus tetap terlihat jelas di frame webcam, tidak terpotong atau keluar dari frame. Selanjutnya, berikut merupakan pose-pose atau aksesoris dan pencahayaan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah pose yang salah karena wajah terlalu menunduk dan juga wajah terlalu miring ke samping. Dan ini adalah foto yang benar. Jadi kalian jangan sampai terlihat seperti ini. Selanjutnya aksesoris. Tidak menggunakan aksesoris seperti ini. Tidak menggunakan aksesoris yang menutupi wajah seperti
masker, topi, maupun aksesoris lainnya yang bisa menutupi wajah kalian seperti ini. Namun kecuali kacamata masih boleh, selama kacamata baja ya, bukan kacamata hitam. Untuk pencahayaan, contoh yang salah adalah ini. Jadi cahayanya dari belakang dan juga cahayanya dari samping sehingga wajahnya terlihat kurang jelas dan gelap. Dan yang benar adalah seperti ini. Pencahayaan wajahnya cukup, jadi webcam bisa meng-capture wajah kalian dengan baik. Oleh karena itu, pastikan pada saat hari H, kalian sudah mempersiapkan di mana tempat yang tepat untuk melakukan tes ini. Kalau bisa di depan jendela kamar kalian. Kalaupun tidak ada, mungkin kalian bisa menggunakan lampu belajar untuk menyorot muka kalian. Intinya pencahayaan itu sangat penting di sini. Lalu terkait background, sebaiknya polos saja. Paling enggak di sini dikatakan bahwa jangan ada foto, gambar, ataupun bayangan yang ada di latar belakang. Jadi usahakan polos aja seperti ini. Coba cari sudut rumah kalian atau sudut kamar kalian yang polos. Dan hal yang paling krusial dan jangan sampai karena kelalaian kalian bisa gagal di tes ini, yaitu dilarang menggandakan, merekam, mengambil gambar, dan atau menyebarluaskan materi tes dalam bentuk apapun kepada pihak manapun. Jadi jangan sampai kalian nge-screen record maupun ngefoto, nge-capture tes ini, karena itu juga akan merugikan kalian sendiri. Jadi keep buat kalian sendiri, karena kan juga rugi kalau misalkan kalian membocorkan ke teman kalian, malah teman kalian yang lebih baik mungkin daripada kamu. Jadi di keep aja buat diri kamu sendiri. Dan juga insya Allah kalau misalkan kalian jujur, kalian pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Dan juga kemarin aku dapat beberapa pertanyaan. Mari kita jawab. Kak, pakai baju apa sih? Aku sarankan untuk menggunakan pakaian yang formal dan juga sopan. Kalau menurut pendapat aku, hal ini bisa membuat kesan bahwa kalian tuh benar-benar niat untuk melakukan tes ini dengan baik. Jadi mungkin bisa pakai kemeja polos putih, jadi biar bisa jelas juga di gambar. Karena di ketentuannya pun tidak ada aturan menggunakan pakaian apa. Jadi pinter-pinter kalian aja untuk menempatkan diri. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh ganti device saat trial dan juga saat di hari hanya nanti? Boleh, terutama kalau device kalian pas waktu trial test itu mengalami kendala masalah maupun jaringannya juga terkendala masalah, itu otomatis kalian harus ganti. Karena kalau nggak gitu, kalian bakal mengalami kesulitan dan permasalahan yang sama di hari hanya. Oleh karena itu, gunakan laptop dan jaringan yang lebih baik dari yang sebelumnya dan pastikan sudah bisa, karena kan sudah tidak ada trial test lagi, jadi harus dipastikan bahwa ini sudah bisa tanpa trial test. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah soal TKD dan core value? Menurut sumber dari FAQ di website BUMN, FHCI BUMN, jumlah soal yang tersedia meliputi 100 soal TKD dan 54 soal core value BUMN. Jadi kalian harus ingat-ingat dalam waktu 120 menit kalian harus melakukan atau menyelesaikan 154 soal. Dan yang terpenting adalah jangan sampai ada jawaban kosong. Kalau saran aku seperti itu. Kalian review lagi kalau ada waktu dan kerjakan satu soal itu kurang dari 1 menit. Karena memang hanya 120 menit dan soalnya 154 menit, otomatis satu soal itu harus dikerjakan kurang dari 1 menit. Supaya kalian ada spare waktu untuk mengoreksi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau pada saat mengerjakan kalian ada kendala? Entah kalian tidak sengaja menutup browser, atau listrik di daerah kalian mati, terus koneksi tiba-tiba terputus. Tenang aja, nggak usah panik, karena panitia FHCI sudah mengantisipasi ini, yaitu mereka telah menyimpan seluruh jawaban kalian yang telah kalian jawab sebelumnya, jadi kalian nggak akan mengulang ini dari awal. Namun dengan catatan kalian masih menggunakan browser dan device yang sama. Jawaban kalian masih terrecord sistem di FHCI. Kalian bisa dapat mengulang tes apabila memang masih ada sisa waktu yang tersisa. Dan disarankan kalian mengakses link
linknya lagi itu melalui email yang dikirimkan oleh FHCI kepada kalian. Selain itu, terkait refresh, apabila ada soal yang belum muncul, kalian udah next tapi nggak muncul, itu kalian boleh merefresh dan hal ini tidak akan membuat sistem kembali ke awal. Jadi kalian refresh aja supaya soalnya muncul. Maksudnya di sini adalah refresh browsernya ya yang ada di tombol atas. Kedua poin itu tidak akan mempengaruhi jumlah soal kalian yang sudah berhasil dijawab, sehingga kalian bisa mengerjakan sisa soal dengan sisa waktu yang ada. Jadi benar-benar fair, tidak ada jawaban dari soal-soal kalian yang hilang. Tapi dengan catatan, kalian tidak melakukan clear history apapun pada browser kalian dan mengakses link online pada perangkat yang sama. Jadi apabila beberapa kendala itu terjadi, jangan panik. Kalian bisa masuk ulang ke link yang ada di email, lalu kalian bisa mengerjakan sisanya dengan sisa waktu yang tersisa. Jadi tetap tenang. Pada saat tes, kalian bisa menggunakan tombol next untuk melompati soal. Mungkin soal itu terlalu susah dan kalian stuck di situ, kalian bisa next untuk melakukan atau mengerjakan soal selanjutnya, dan nantinya kalian harus nge-preview lagi untuk menemukan soal yang sebelumnya. Pastikan semuanya terisi. Jadi kalau misalkan masih ada waktu yang tersisa dan kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa flashback lagi, cek lagi. Barangkali ada hal-hal atau soal-soal yang sepele tapi kalian nggak teliti, tiba-tiba salah. Dan kalau misalkan kalian sudah yakin semua jawaban sudah terisi dan sudah yakin tidak ada yang perlu diragukan lagi, kalian bisa klik selesai atau simpan jawaban. Oke, itu tadi informasi-informasi yang aku rangkum dari website FHCI BUMN. Semoga kalian bisa melaksanakan ujian tes nanti dengan tenang, tidak nervous, dan bisa dengan kepala jernih mengerjakannya dan tidak ada kendala apapun. Jangan lupa komen kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Insya Allah sebisanya akan aku balas, atau bisa DM juga di Instagram aku karena banyak sekali yang DM di situ dan insya Allah aku jawab juga. Oke, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya kalian juga kecipratan hal-hal baiknya, memudahkan urusan orang lain. Kalian insya Allah bakalan dipermudah urusannya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya supaya aku makin semangat bikin videonya untuk membantu kalian-kalian yang sedang berjuang.